Ya, halo pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Saat ini saya sedang berada di hamparan kebun kentang di Desa Paniaran, Kecamatan Siborong-Borong. Bersama saya saat ini sedang ada di sini petani milenial, biarpun usia sudah 50 ke atas. Oke, Pak Simpson Sipahutar ya. Siap, Pak. Gimana kabar Pak Simpson? Kabar baik, Pak. Kabar baik ya? Baik, ya. Oke, Pak Simpson, ini kan kita lagi di hamparan kebun kentang ini. Oke, ini seperti apa? Coba diceritakan dulu kenapa ini kebun kentangnya ditanam di Paniaran. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Saya sebenarnya mau bercerita sedikit. Di 2016 saya resign dari Kompas Gramedia. Lalu karena latar pendidikan saya pertanian, Ya. dan di hari tua yang 52 tahun tapi jiwa masih muda dan mengharapkan bisa mendapat petani muda, saya berniat dan bertekad untuk mencoba membawa suatu perubahan. Ya, kalau saya bilang agent of change untuk petani di Tapanuli Utara, karena saya lahir di Tapanuli Utara, Pak. Jadi ini yang kita tanam hamparan ini adalah kentang gen 0. Gen 0 ya. Gen 0, generasi vegetatif 0, yang harusnya tempatnya belum di tanah seperti ini, Pak. Jadi di mana biasanya? Harusnya masih di greenhouse, Pak. Greenhouse ya. Iya, jadi karena dia sangat rentan dengan cuaca ekstrim. Kita tahu kentang itu kan sangat susah dibudidayakan petani karena resiko yang sangat tinggi dengan cuaca ekstrim, terutama kalau hujan, ya serangan Phytophthora yang luar biasa yang bisa menghancurkan pertanian gitu, Pak, kira-kira. Oh gitu ya. Ini kira-kira berapa luas? Ini luasnya 2 hektar, Pak. 2 hektar ya? 2 hektar, tapi karena ini Gen 0, kita memang memproduksi G2, jadi kita tanam ini harusnya 1 hektar normal itu sekitar 28.000 batang, tapi karena ini Gen 0, Ya. dan bibitnya cukup kecil-kecil ya, ada yang namanya bibit kita itu ada yang MS, Ya. ada yang besar itu LL gitu ya. Jadi ada 3, ada SS, ada 3 ini, Pak, jenis 3 bibitnya. jenis ya. Jadi kita tanam ini 100.000 batang, Pak. 100.000 batang Iya, di 2 100.000 hektar batang ini. Di 2 hektar ini. Oke. Pak Simpson, ini pengalaman Pak Simpson bertani kentang udah berapa lama? Saya bertani kentang itu sudah, ini kalau bertanam itu sudah ketiga kali, Pak. 3 kali ya? Dulu saya bertanam kentang di Tele, Ya. area Rapitu, karena memang disitulah sebenarnya kata orang yang paling pas itu kentang. Tapi saya coba membawa ke Tapanuli Utara karena dari dulu juga saya dengar di sini bagus hortikultura. Jadi saya mau mencoba dulu di sini untuk melihat ke petani bahwa kita bisa gitu kira-kira. Bisa ya. Jadi ini Desa Paniaran tempat kita berdiri sekarang ini kira-kira berapa MDPL ini? 1.300, Pak. 1.300 ya. 1.300. Nah, kalau cocoknya bertani kentang itu di ketinggian berapa, Pak Simpson? Kalau kentang itu sebenarnya di 1.200 sampai paling bagus di 1.800 kira-kira gitu, Pak. Karena umbi itu kan umbi itu berkembangnya itu bagus memang di cuaca yang dingin. Jadi Cuaca yang dingin, ya? semakin tinggi DPL-nya, katakan di Tele itu hampir 1.800, Ya. ya dia semakin bagus, semakin berkualitas, Pak. Jadi artinya semakin nyaman bagi tanaman itu kalau makin tinggi ya. Ya, jadi umbi-umbian itu memang disitulah letaknya, Pak. Oke. Terutama kentang, jadi umbinya itu cepat besar. Ya, kira-kira apa yang perlu dikasih? Ini kan pemirsa YouTube channel Thompson Sirus ini kan pemirsanya ini kebanyakan orang Batak ini, Pak Simpson. Oke, ini kan di Tapanuli Utara. Iya. Kira-kira apa namanya tujuannya kenapa di Tapanuli Utara, kenapa nggak di daerah yang lain? Selain tadi karena kampung halaman gitu. Sebenarnya saya juga melihat bukan karena Pak Bupati kita, katakanlah Pak Bupati kita kan sangat cinta pertanian. Ya. Tapi saya hanya mau melihat, saya bilang tadi, saya kan mau membuat suatu perubahan, agent of change. Tapi itu perubahan itu, petani itu meyakini itu kalau kita sudah menanam dan berhasil. Ya. Yang mau saya sampaikan ke petani itu Gen 0 saja bisa kita tanam di sini. Apalagi
generasi vegetatif 2 Dua. atau G2. Saya kira perawatannya sudah lebih mudah, tapi dengan catatan kita punya SOP yang harus diikuti petani, dan saya siap untuk petani yang bergabung dengan kita mendampingi mereka secara profesional, dan kita sebagai konsultan gratis. Saya kira begitu, Pak. Pak Simpson, sebelum kita ke sana, apa kira-kira yang perlu diketahui petani ini? Kalau bertanam tani itu apa namanya? Istilahnya, katakanlah syarat-syarat yang dipenuhi, apakah tanah, kompos, apa segala macam itu, apa yang perlu dipersiapkan masyarakat? Iya, jadi itulah yang paling utama sebenarnya, Pak. Jadi kita bertani itu yang pertama harus tahu itu bibit. Ya, bibit ya. Bibit unggul. Bertani itu apapun ceritanya, pupuk dan yang lain itu nomor 4, Pak. Nomor 4 ya. Tapi bibit unggul itu artinya sehat. Persoalan yang terjadi adalah sering sekali katanya G2 berlabel dari katakanlah Perusahaan Bandung, mana? Pengalengan. Nah. Tapi begitu mereka tanam, jadi terjadi kegagalan. Akhirnya kan itu yang saya bilang tadi, bibit unggul dulu yang pertama. Jadi harapan kita bisa di Tapanuli Utara ini kita bentuk seperti ini kan G0, Pak. Ya. Menghasilkan G2. Kita persis sudah kayak yang di Pengalengan itu. Kita sudah menghasilkan G2, dan ini dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh Dinas Pertanian dan penyuluh-penyuluh bahwa ini memang kita berhasil membuat G2. Inilah yang dijual ke petani itu gitu. Oh, jadi ini tujuannya juga untuk bibit juga ya? Memang tujuannya itu, Pak. Oh, Kita mau memberikan bibit G2 yang unggul di sini dengan harga, ya. Pak, dengan harga. Catatan saya kan bahwa dari Bandung itu namanya satu PT itu 700 sekian, Ya. 30.000 per kilogram. 30.000 per kilogram. Kenapa sampai ini? di sini? Perangko di Tarutung lah saya kira, Tarutung atau Tapot lah ya. Kabanjahe, Tanah Karu semua lah. Tapi yang mau kita sampaikan adalah kenapa Dinas Pertanian, kenapa pemerintah daerah tidak mempercayakan ke masyarakat kita untuk, kita kan penanggar, Pak. Iya. Kita adalah produsen dan penangkar benih hortikultura di Taput. Saya kira itu makanya Pak Kadis kemarin saya undang juga ke sini Iya. untuk kita sharing bagaimana supaya bibit unggul itu bisa didapat dari sini. Karena keunggulannya udah otomatis, tanamannya sudah lahir di sini dan dia bagus tumbuh di sini. Dan sudah beradaptasi ya? Sangat perlu itulah, karena kalau kita beli dari Bandung, pasti kita tanam di sini, pertama tanam 1, 2 atau bahkan 3 ada yang busuk, Ya. karena dia belum menyatu dengan cuaca Alamnya ya. iklim alam di sini. Jadi kalau ini kan sudah otomatis karena ini sudah tempat dia rumahnya gitu, Pak Thompson. Jadi seperti itu ya Pak Simpson. Oke, Pak Simpson. Ini kan kalau orang memahami bahwa bertani kentang itu kan agak susah. Kira-kira apa namanya? Apakah itu mitos atau apa ini Pak Simpson? Benar nggak ini sesusah yang dipikirkan orang bertani kentang? Jadi sebenarnya susah, memang susah. Tapi yang kita buat sekarang Pak Thompson ini Ya. bahwa kita sudah punya SOP. Ya, SOP yang ke sini, SOP itu mulai dari pengolahan lahan. Mulai dari bibit nyampe kita lihat seperti apa, ya, bagaimana itu sulinya, sudah berapa. Nah, kemudian setelah itu kita persiapan lahan. Di persiapan lahan itu kita harus semprotkan apa? Katakan tribak yang bisa membunuh jamur-jamur yang berbahaya. ya. Jadi saya kira itu yang memang yang harus perlu kita indikan. Jadi SOP yang saya lakukan di sini itu nanti saya kasih tahu ke petani. Inilah cara pengolahan lahan. Kita menyemprot harus berapa kali seminggu. Jadi nanti SOP-nya sudah. Pupuknya apa? Meletakkan pupuknya di mana? Kapan dikasih pupuknya? Kapan diangkat? Kita harus melakukan namanya AK2, Pak. Ya, apa? Kalau sudah tanam itu AK2, kalau kata orang hama penyakit itu amati. Ya. Amati itu A-nya ya. Kenali, kendalikan. Kendalikannya. Jadi bukan asal menyemprot. Kita lihat jamur apa itu kira-kira. Ya. Lihat daunnya, ulat apa itu. Karena kan petani rata-rata saya pakai inilah, ini dipakai si B. Dipukul rata aja semuanya. Iya, jadi AK2, amati,
kendalikan. Kendalikan. Dan itu harus diikuti. Jadi SOP kita untuk ini sudah ada, dan kita nggak pelit, itu akan kita kasih dengan petani kita, Pak. Oke, artinya Pak Simpson juga ternyata selain petani, penangkar bibit juga, Iya. ini juga sebagai konsultan juga ya? Konsultan juga. Jadi saya itu konsultan gratis, tapi itulah. Jadi siapapun yang datang ke base camp kita di sini, Iya. saya itu mau dari gereja, mau dari masyarakat, itu gratis. Saya kasih mereka, saya edukasi mereka dengan baik. Iya. Saya edukasi dengan baik. Itu kira-kira, Pak. Oke, artinya ada di situ ada pelayanan ya? Sudah pasti, karena kan Ini kampung kita ya? satu, saya kan sering merasakan kenapa harus, oke, tanah karut sudah bagus bertani, Iya. kenapa kita tidak bisa? Orang Batak tua pintar-pintar juga, Pak. Iya ya. Gitu. Ternyata. Oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, ini dengan Pak Simpson ini saya baru pertama kali melihat kebun kentangnya ini saya pikir sangat-sangat menginspirasi bagi para petani, baik itu di Tapanuli Utara ataupun di sekitar Tapanuli Raya. Jadi saya berharap ini video YouTube channel Thompson Sirus ini Anda bagikan ya, barangkali ini bisa menjadi inspirasi di daerah-daerah tempat Anda tinggal, atau kalau Anda perantau mungkin di kampung halaman Anda bisa diterapkan bertani kentang yang betul-betul bisa dijadikan contoh Pak Simpson Sipahutar di Paniaran ini. Oke Pak Simpson, buka-buka dikit dulu sedikit rahasia ya, rahasia. Bertanam kentang ini kan lumayan besar juga ini modal. Nah, Ya, kalau ya, untuk Pak. 1 hektar dibutuhkan berapa? Jadi enggak secara umum aja. Global ya. Jadi kalau orang ada gambaran, mungkin dimulai dulu nanti 1 rantai, 2 rantai ya kan, kalau nggak cukup modalnya sampai 1 hektar katakan gitu. Oke, Pak Thompson. Jadi saya pun senang sekali karena itulah yang mau kita edukasi. Petani itu kan selalu berpikir karena kentang 30.000 tadi ya per kilo. Bibitnya 1 hektar 1,5 ton 45 juta. iya, hanya bibitnya Hanya aja. bibitnya aja. Tapi saya kira gini, kentang ini kan RAB saya buat. Ya. RAB kita tunjukkan transparan ke mereka. Nah, mungkin pupuknya sedikit mahal. Karena bertani gini, Pak. Ya. Bertani itu adalah take and give. Iya. Take and give apa? Kita kasih kentangnya 1 pokok itu, katakanlah 3.000, Ya. dia kasih kita 10.000. Kita kasih 5.000, dia kasih kita 15.000. Ya. Jadi take and give, memang kita kasih dia makan, dia kasih kita lebih banyak makan. Lebih Gitu. banyak ya. Kentang ini gini Pak Thompson, kentang ini RAB 1 hektar itu kentang produksi 97 juta. 97. Itu RAB-nya. Iya. Lalu kalau kentang genol seperti ini, karena ini yang LL itu, Iya. LL namanya bibitnya Pak, itu 1.401. 1.400. Kalau 1 hektar dia kan tadi 50.000 Iya. kali 1.400, itulah bibitnya. Iya. Nah, tapi kan harganya beda. Jadi kalau genol ini kita tanam menghasilkan G2, harganya itu ke Indofood sudah kontrak kita 10.000. Iya. Lalu kalau kentang produksi nanti G2-nya ini ditanam petani, kita ke Indofood 6.500. Iya. 6.500 per kilogram. Tapi kentang itu memproduksi satu batang itu hanya berapa? Rp3.000. 3.000 ya. Jadi 3.500 lagi itu ke kantong petani, Pak. Jadi keuntungannya segitu. Tapi SOP saya diikuti gitu loh, Pak, supaya bagus, supaya panen. Jadi berarti 1 hektar 28.000 batang. Iya. Katakan 25.000 batang. Dia Bisa bisa 25 menghasilkan 3.500. Akan 3.500 tadi. Ya. Per pokok kita itu. Ya, per 3.500 dikalikan dengan 28.000 pokok. 90 juta lebih lah kira-kira, Pak. Gitu. Jadi modal dengan hampir sama ya keuntungannya. Ya, Hampir sama ya? tapi nanti dia menanam selanjutnya, Ya. dia kan tidak beli bibit lagi. Oke, berkurang Minimal lagi. 1 hektar itu dia dapat 2 ton yang bisa dia tanam. Iya. Berarti dia tidak beli bibit lagi yang tadi. Iya. Artinya tinggal modal tenaga kerja. Untuk kedua kali ya. Kedua kali. Untuk generasi yang keduanya dia ya. Saya kira untuk 3 generasi bahkan 4 sudah bisa bibit konsumsi sendiri. Padahal yang paling besar modalnya di situ. Benar.
Ini tadi hitungannya Pak Simpson itu kalau lahan disewa, kalau lahan punya sendiri berkurang lagi modalnya. Kalau pemerintah daerah, misalnya Taput, Pak Iya, Nison, iya, kasih gratis lagi traktor, Pak. iya, Atau dengan seperti Pak Dosmar, iya. kasih 20.000 per rantai, mengurangi Disubsidi berapa? ya. Disubsidi. Luar biasa. Terus lebih banyak lagi untungnya, Pak. Lebih banyak lagi ya. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, ternyata kalau dengan konsep Pak Simpson, food estate yang di daerah-daerah yang lain sebenarnya tidak perlu susah-susah untuk menjadikan itu berhasil kalau dengan SOP yang disampaikan oleh Pak Simpson. Mudah-mudahan nanti nih pembicaraan ini juga nanti akan saya sampaikan ke Pak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Nixon Nababan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Simpson tadi itu menjadi masukan yang baik. Terutama saya yakin Pak Kadis, karena Kadis Pertanian udah mampir ke sini ya. Sudah 3 kali karena senangnya Pak Sei Pasaribu. Ya. Sudah 3 kali ke sini karena dia memang merasa puas dengan yang kita lakukan. Selama ini memang saya sengaja diam. Ya. Saya sengaja diam karena ya buat apa kata orang Batak kangkung genjer. Tapi Harus dibuktikan kita dulu ya. undang beliau ke sini, sudah ada yang bisa kita seringkan ke dia dengan target membuat, katakanlah saya Yang bilang lebih luas lagi ya. kita harus buat satu klaster Pak Thompson. Kita Ya. buat satu klaster di Siborong-Borong ini, katakan Paniaran ke Siborong-Borong ini 50 hektar, ya kan, 50 hektar bagi petani kentang yang pingin maju. Ayo kita kumpulkan aja lalu Ya. kita sharing, kita buat pertemuan. Saya kalau untuk ilmu mengedukasi tidak pelit lah. Nggak pelit ya. Oke, Pak Simpson, ini kan kita berharap ini kebun kentang ini akan bisa menjadi contoh di Tapanuli Raya lah, bukan Amin. hanya Tapanuli Utara. Saya yakin pemirsa YouTube channel Thompson Sirus ini pasti akan senang melihat menonton hamparan kebun kentang yang seluas ini di satu titik ya. 2 hektar. Oke, Pak Simpson, ini kan kentang yang untuk kualitas apa nih? Ini kan Nah. Jadi kentang kita ini kan varietas Bliss. Bliss. Jadi Indofood itu ada 2 varietas, satu Bliss, satu Atlantik. Ya. Tapi Bliss ini jauh lebih tahan ya. Ya Pak Thompson. Jadi kita kan harus melihat juga. Ya. Jangan terlalu gampang loyo gitu Ya. kan. Jadi ini paling bagus dan paling tahan, termasuk dengan Phytophthora cukup tahan, itu yang paling rentan. Jadi ini langsung, kalau kata mereka teman-teman kita di Indofood, ini begitu dipanen yang kentang ini kan, yang kedua hasilnya ini 15 menit itulah jadi citato Pak. Oke, berarti citato yang ini ya, dari sini ya, jenis yang ini ya. Inilah dia citato Pak. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, terutama anak-anak ya. Suatu saat kebun kentang seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi agrowisata. Jadi di samping Anda bisa melihat kebun apa, bisa berwisata juga di tempat ini. Kebetulan tadi ini saya bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama adik, ini kami jadikan seperti agrowisata. Saya bangga Oke. dengan kunjungannya Ya. Pak Thompson. Apa harapan Pak Simpson kepada masyarakat, kepada Pemkab, kepada siapa saja yang menonton video YouTube channel Thompson Sirus ini? Mudah-mudahan ini bisa menjadi tadi ya pilot project lah. Harapan saya kepada petani, Ya. terus terang aja, bisa banyak sharing dengan saya. Ya. Lalu ya kita menjadi garam untuk petani di Tapanuli Utara dan di Tapanuli Raya secara umumnya gitu Pak. Oke. Ke Bupati apa nih? Bupati Taput, ada harapan nggak? Pak Bupati itu harapan saya Nah, benar-benar bahwa Taput itu harus bisa menjadi lumbung pangan. lumbung pangan, dan targetnya bukan seperti ini. Sebenarnya harapan saya ke Pak Bupati bukan Indofood, tapi bagaimana kita bisa langsung, katakanlah Pak Bupati dengan satu negara, katakan Inggris. Bagaimana kalau dari Taput semua mensuplai Hortikultura ya. ke satu negara? Yang kudengar pernah cerita, jadi Inggris itu pernah dulu katanya mengimpikan bahwa dari Taput itu menjadi sumber hortikultura untuk negara mereka. Pak Thompson, itu yang saya dengar. Jadi saya kira itu bukan mimpi, karena dari dulu juga Siborong-Borong kan terkenal dengan kentang dulu. Iya. Sudah saya dengar. Kalau yang lihat, kalau Pak Simpson lihat, kita mampu nggak untuk itu? Sangat mampu Pak. Sangat mampu. Sangat mampu. Jadi kuncinya itu,
kita mampu, Tapanuli Utara mampu, Tapanuli Raya mampu untuk menjadi supplier hortikultura ke negara-negara yang lain. Jadi kita bisa jadi sumber ekspor nanti ya. Oke? Oke, Pak Simpson, nanti lain kali kita cerita-cerita lagi ya kalau nanti panen. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama lagi di tempat ini. Oke? Saya kira Pak Thompson nanti juga dengan ini juga saya undang resmi untuk panen kita di tanggal 15 Juli. 15 Juli ya. 15 Juli kalau bisa juga mengajak ya siapa yang sangat tertarik dengan mungkin investor yang mungkin bisa sharing dengan kita. Oke, saya pikir itu ya. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saya dari kebun kentang Pak Simpson Spautar di daerah Desa Paniaran, Kecamatan Siborong-Borong. Hamparan kentang ini bisa menjadi contoh pertanian yang sukses. Saya yakin dan percaya bahwa penonton-penonton YouTube channel Thompson Sirus nanti bisa menjadikan daerah ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, terutama yang berhubungan dengan kentang. Salah satu yang perlu kami undang adalah para pengusaha mampir ke tempat ini, pejabat-pejabat juga mampir ke tempat ini, lihat ini bisa kita mampu, mudah-mudahan ini bisa menjadi menular ke tempat-tempat yang lain. Oke, tetap semangat Indonesia, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Thompson Sirus. Oke, sukses Pak Simpson. Terima kasih Pak Thompson. Horas.